Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini kami akan mempresentasikan tentang lab dengan menggunakan Wireshark untuk exam TCP dan UDP capture. Nah, di kelompok 7 ini ada 3 anggota. Yang pertama, saya sendiri, Khairul Sazarana Syafa, dan rekan saya Muhammad Fadil, kemudian ada Muhammad Fajarudin. Apa itu Wireshark? Yang pertama, Wireshark adalah perangkat lunak analisis jaringan yang memungkinkan pengguna untuk merekam dan menganalisis lalu lintas jaringan dalam waktu yang nyata. Fungsinya yaitu dapat digunakan untuk memecahkan masalah jaringan program, masalah jaringan, mengidentifikasi gangguan, mengoptimalkan kinerja jaringan, dan memecahkan masalah keamanan. Cara kerjanya yang pertama, Wireshark memulai dengan merekam data yang dikirim melalui jaringan, baik itu dalam bentuk paket jaringan atau frame Ethernet. Wireshark kemudian menganalisis data yang telah direkam dan menampilkan informasi tentang setiap paket yang dikirim melalui jaringan, termasuk protokol yang digunakan, alamat sumber, dan tujuan dan isi paket dan lain-lain. Setelah itu, pengguna dapat mengambil tindakan yang sesuai berdasarkan informasi yang ditampilkan oleh Wireshark, seperti memecahkan masalah jaringan, mengoptimalkan kinerja jaringan, atau mengidentifikasi masalah jaringan. Uh, Oke, untuk topologi pertama dapat dilihat seperti di atas di mana ada FTP server yang terhubung dengan internet, kemudian ada router sebagai default gateway dan FTP client. Untuk topologi mininet bagian kedua itu ada 3 buah klien dengan satu switch yang terhubung oleh router dan terhubung oleh client server. Dan tujuannya itu di bagian satu untuk mengidentifikasi bidang header, TCP, dan operasi menggunakan pengambilan sesi FTP Wireshark. Yang bagian kedua, melakukan identifikasi di bidang header UDP dan operasi menggunakan pengambilan sesi TFTP Wireshark. Selanjutnya ada latar belakang atau skenario pengerjaannya. Yang pertama, dua protokol ini yaitu dalam lapisan transport TCP/IP, yaitu didefinisikan dalam RFC 761 dan UDP didefinisikan dalam RFC 768. Dua protokol ini akan mendukung komunikasi protokol lapisan atasnya. Misalnya, TCP itu digunakan untuk menyediakan dukungan lapisan transport antara lain untuk protokol Hypertext Transfer Protocol atau HTTP dan FTP. UDP sendiri menyediakan dukungan lapisan transport antara lain untuk domain name system atau DNS dan TFTP. Di bagian lab 1 ini akan menggunakan alat sumber terbuka Wireshark untuk menangkap dan menganalisis bidang header protokol TCP untuk transfer file FTP antara komputer host dan server FTP anonim. Baris perintah terminal digunakan untuk terhubung ke server FTP anonim dan mengunduh file. Kemudian di bagian 2 lab ini akan menggunakan Wireshark untuk menangkap dan menganalisis kolom header UDP untuk transfer file TFTP antara dua komputer host minimal. Kemudian kami selanjutnya akan mendemokan langsung di VM CyberOps Workstation. Kita buka terminal, kemudian Wireshark. Dan setelah itu pilih interface ENP0S3. Buka terminal baru. Selanjutnya kita akses situs FTP. Tapi karena kita kalau pakai ftp.cdc.gov itu selalu failed loginnya, maka kita ganti ke ftp select. Kita beri namanya itu passwordnya kita enter aja. Selanjutnya di step 2 kita unduh filenya. Dengan berita ls
Selanjutnya berikan perintah apa get welcome.msg karena kalau di Slack war itu nggak ada file readnya. Oke, baru bisa. Setelah transfer datanya berhasil, maka kita quit atau keluar dari TP. Selanjutnya kita matikan Wireshark-nya. Di sini kami menggunakan filter CPS Slackware itu berarti TCP dan IP address-nya itu berapa? TCP kok dan IP dot address 64.50.233.100. Ini ya. Nah, Udah. ini yang berwarna abu-abu itu berarti IP address yang punya 64.50.233.100 kan. Dan dia protokolnya TCP. Dari step 5, setelah digunakan filter TCP, ada 3 part bagian nih yang warna abu-abu. Urutannya SCN, SCN-HCK, dan HCK. Adalah handshake dari 3 arah TCP. Selanjutnya, analisis bina TCP. Di sini akan menganalisis dari transmisinya. IP sumbernya adalah 10.02.15. Ini source-nya. Tujuannya 64.50.233.100. Oh, emang nggak pasti ya? Yang nggak pasti yang buat apa si Yang pasti Slackware-nya, destination dong, sama yang yang lain. destinasi. Selanjutnya ada destination port number. Ini destination-nya. Sequence and acknowledgement number-nya kosong. Udah langsung ke bawah ya? Bawah, bawah, lanjut. Eta, Ini juga kan. ya Yang kedua, uh, source-nya dari 64.50.233.100, destination-nya 10.02.15, source port number-nya 21, destination-nya sini karena selalu berubah. Selanjutnya yang ini IP source-nya 10.02.15, destination-nya ke IP 64.50.233.100, destination port-nya 21. nah mati. Oke, selanjutnya di bagian 2 melakukan identifikasi bidang hidden UDP dan operasi menggunakan pengambilan sesi TFT Wersal. Untuk tahap pertama, kita mulai dengan menggunakan Minimat dan layanan TFTPD. Oke, sebentar. Kita ganti aja. Kita buka Teli dulu dan kita ketikkan sudo lab support files script cyber ops underscore popo.py. Kemudian kita masukkan passwordnya cyberops dan mininetnya sudah terbuka. Kemudian kita jalankan uh, H1 dan H2-nya menggunakan codingnya extern H1 H2. Terbuka untuk not H1 dan not H2-nya. Oke, selanjutnya di jendela H1 kita memulai server TFTPD menggunakan script yaitu home
slash analysis slash lab support dot files dot script dan kita start tftpd. Oke, sudah jalan. Kemudian kita membuat file untuk melakukan transfer tftp-nya. Ini masih di node H1 ya, dengan perintahnya echo dengan namanya file ini berisi data tftp saya. Oke, kita simpan di directory self slash tftp slash my underscore tftp underscore data. Kita enter, oke, untuk file sudah terbuat. Kemudian kita lihat bahwa file itu sudah tersedia di directory apa my tftp data dengan cara set srv kemudian tftp slash my underscore tftp underscore data. Oh, sorry, salah. Di sini harus slash. Oke, filenya sudah ada di sini. Kemudian tahap ketiga, kita akan membuka Wireshark-nya menggunakan H1, yaitu Wireshark, dan kita memulai. Kemudian kita pergi ke menu edit. Hmm, itu dia ada di menu edit, kemudian kita preference. Kemudian kita cari di bagian protokol, bagian UDP-nya. ODP, oke. Kemudian kita centing validate the ODP checksum if possible dan kita oke. Selanjutnya kita pilih salah satu Ethernet 0 dan terbuka. Kemudian kita akan melakukan sesi TFTP dari H2 ke server TFTP di H1 dengan mengambil file my TFT data. Ini kita lakukan di node H2. Untuk perintahnya TFTP 10.0.0.11 min c dap get my underscore tftp underscore data. Oke, jadi sudah terlihat ya untuk jalannya. Kemudian kita melakukan penghentian Wireshark-nya. Kemudian kita filter untuk yang terlihat dan TFTP-nya saja. Kita mulai, oke. Di sini sudah terlihat apa tiga lalu lintas di mana TFTP ini jalan. Selanjutnya kita akan melakukan analisis di mana bagian-bagiannya. Di sini hasil Wireshark untuk yang pertama dapat kita lihat bahwa alamat IP sumbernya itu berasal dari 10.00.12. Oke, kemudian untuk destinasinya itu 10.00.11 di mana dia menggunakan sebentar menggunakan source portnya 52876. Ini 52876. Oke, untuk destinasi portnya itu 69. Kemudian panjang UDP-nya itu adalah 32 dan UDP checksum-nya itu 0 kali 0 C81 korek. Kemudian yang kedua kita lihat eh, TFTP penggembaliannya. Di sini alamat IP sumbernya itu berasal dari 10.00.11 dan IP tujuannya itu 10.00.12 di mana menggunakan portnya itu untuk source portnya 55106 dan destinasi portnya itu 52876. Kemudian untuk UDP message rate-nya itu sebesar 45 dan checksumnya itu adalah 0 kali 1455 incorrect. Sort B 0 kali B704 di mana
itu ada UDP dengan checksum itu offload. Oke, selanjutnya ada tahap 4, melakukan pembersihan. Kita balik ke Mininet, kita ketikkan ceritanya quit. Oke, semua udah keluar dan membersihkan proses yang dimulai oleh Mininet dengan perintahnya adalah sudo Mininet, kita clear. Untuk passwordnya ada CyberOps. Oke, untuk selesainya udah selesai, terhapus. Hmm, dari jadi kesimpulan untuk kali ini adalah apakah lab ini membersihkan kesempatan untuk menganalisa operasi protokol TCP dan UDP dari sesi FTP dan TFTP yang diambil? Bagaimana cara TCP mengelola komunikasi secara berbeda dari UDP? Untuk yang pertama, TCP mengelola komunikasi jauh berbeda dari UDP karena keandalan dan jaminan pengiriman memerlukan kontrol tambahan atas saluran komunikasi. UDP memiliki overhead dan kontrol yang lebih sedikit. Kemudian, TCP memiliki kendala dan jaminan pengiriman dengan memerlukan kontrol tambahan atas saluran komunikasi. Ini berarti TCP memiliki mekanisme untuk memastikan bahwa data dikirim dengan benar, tiba secara lengkap, dan diurutkan dengan baik di sisi penerima. Namun, hal ini menyebabkan TCP memiliki overhead, dan kontrol yang lebih banyak. Namun, kedua protokol tersebut mengangkut data antara klien dan server menggunakan protokol lapisan aplikasi dan sesuai untuk protokol lapisan atas yang didukung masing-masing. Mungkin sekian aja presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.